Pernah kepikiran nggak kalau definisi paling dasar tentang siapa kita sebagai manusia itu mungkin keliru? Nah, kali ini kita bahkan menggugat sebuah ide yang udah kita pegang ribuan tahun dan coba melihat kemanusiaan dari sudut pandang yang benar-benar baru. Oke, kita mulai langsung dari yang paling jelek ya. Sumber kita kali ini ngajuin klaim yang menantang segalanya. Manusia itu bukan binatang rasional. Tunggu-tunggu, ini bukan sekedar beda pendapat loh. Ini tuh kayak dobrakin fondasi pemikiran yang udah ada berabad-abad. Kita semua kan gedenya dengan ide ini, ya nggak sih? Dari pelajaran filsafat soal Aristoteles sampai buku biologi di sekolah, kayaknya rumusnya itu aja. Manusia adalah hewan yang rasional. Katanya rasionalitas itulah yang bikin kita spesial. Kedengarannya masuk akal banget dan nggak terbantahkan. Tapi coba deh kita renungin sebentar. Gimana kalau definisi yang kita anggap bener ini justru malah jadi kayak kurungan yang ngebatasin potensi kita? Gimana kalau dengan mendefinisikan diri kita sebagai hewan, kita jadi tanpa sadar nurunin standar tentang siapa diri kita sebenarnya? Nah, buat ngebongkar ide gede ini, sumber kita pakai analogi yang sederhana banget tapi cerdas. Semuanya berpusat pada satu konsep kunci, keadaan default atau kondisi asli kita. Percaya nggak percaya nih, kunci buat ngertiin kemanusiaan menurut argumen ini ternyata ada di segelas air. Yep, H2O biasa. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi, keadaan default itu apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja ini versi terbaik dari sesuatu. Kondisi di mana ia jadi paling berguna, paling berdaya, dan paling sesuai dengan hakikatnya. Terus, apa dong keadaan defaultnya H2O? Ya jelas, air dalam bentuk cair. Inilah bentuk yang menopang kehidupan, yang kita minum, yang paling bermanfaat buat kita semua. Inilah versi H2O yang paling esensial. Memang sih H2O bisa jadi uap atau es, tapi itu kan kondisi sampingan. Es dan uap itu muncul karena ada kondisi dari luar, kayak suhu misalnya. Itu bukanlah sifat asli H2O, bukan keadaan defaultnya. Nah, di sini nih argumennya jadi tajam banget. Kita kan nggak mungkin mendefinisikan H2O sebagai es atau uap. Iya kan? Absurd banget kedengarannya. Jadi, pertanyaannya adalah, kenapa kita terus-terusan mendefinisikan manusia dari kondisi terendah kita, sifat hewani kita, dan bukan dari potensi tertinggi kita? Analogi tadi itu ngebuka pintu ke sebuah perbedaan yang penting banget. Ternyata ada dua cara mendasar yang beda banget buat ngelihat manusia. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di kiri, kita punya pandangan biologis. Ini tuh praktis, kayak ngasih label di kebun binatang. Manusia itu mamalia, bukan amfibi. Berguna buat sains, tapi ya nggak bener-bener ngejelasin apa artinya menjadi manusia. Nah, di kanan ada pandangan esensial atau hakikat. Ini soal nyari jati diri kita, potensi tertinggi kita. Ini bukan tentang kita ini secara fisik apa, tapi tentang kita ini seharusnya jadi apa. Terus definisi hewan rasional itu masuk ke mana? Ya jelas, masuknya ke kotak biologis. Definisi ini mulainya dari bawah. Dari kesamaan kita sama hewan, baru deh ditambahin rasionalitas sebagai pembeda. Argumennya, pendekatan kayak gini tuh salah arah. Sumber kita nyebut ini kekeliruan kategori, sebuah kesalahan fundamental dalam cara kita mikir. Ibaratnya nih, kayak mengukur suhu pakai penggaris. Alatnya salah, ya hasilnya pasti ngaco. Dengan mendefinisikan diri kita secara biologis, kita jadi kelewatan satu dimensi utuh tentang apa artinya menjadi manusia. Oke, kita udah ngeruntuhin definisi lama nih. Terus gantinya apa? Kalau kita bukan hewan rasional, lantas kita ini apa dong? Nah, sekarang saatnya kita lihat definisi baru yang diusulkan. Jawabannya ternyata ada di konsep yang namanya fitrah. Nah, inilah yang diusulkan sebagai keadaan default kita sebagai manusia. Ini adalah kondisi dasar kita, di mana potensi sejati kita itu jauh melampaui insting hewani kita. Terus, fitrah itu wujudnya kayak gimana sih? Coba lihat poin-poin ini. Puncak kemanusiaan itu tercapai bukan pas kita paling cerdas, tapi saat kita paling banyak kasih manfaat. Saat kita punya kendali penuh atas diri kita, memberi dampak positif, dan jadi andalan buat orang lain. Itulah keadaan default kita yang sebenarnya. Dan ini dia intinya. Ini tuh bukan cuma obrolan filsafat yang ngawang-ngawang loh. Definisi yang kita pegang itu ngebentuk takdir kita. Kalau kamu mendefinisikan dirimu sebagai hewan pintar, tujuan hidupmu mungkin cuma bertahan hidup dengan cerdas. Tapi kalau kamu mendefinisikan dirimu sebagai makhluk dengan potensi fitrah, seluruh cakrawala kemungkinan itu langsung berubah. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Kalau definisi sejati kita itu terletak pada potensi tertinggi kita, bukan di titik terendah kita, maka pertanyaan yang tersisa buat kita semua adalah, kita memilih untuk menjadi apa hari ini?